Ketika orang pertama kali melihat seorang pemuda berjalan tenang di jalan, diikuti oleh 6 anjing German Shepherd yang gagah dalam formasi rapi, reaksi mereka selalu sama. Tak percaya, itu bukan pemandangan sehari-hari, bukan sesuatu yang biasa ditemui saat berjalan santai di kota. Gambarnya terasa seperti dari dunia lain, mungkin sebuah adegan film atau pertunjukan yang diatur dengan cermat, namun kenyataannya terjadi tepat di depan mata mereka. Setiap anjing melangkah dengan presisi luar biasa, kepala sejajar, kaki bergerak hampir serentak, seolah ada dirigen tak terlihat yang mengatur setiap langkah mereka. Dan ada satu detail yang membuat orang ternganga. Tidak ada satupun yang memakai tali. Tak ada ikatan, kalung, atau kekang yang menghubungkan mereka dengan pemiliknya. Bagi banyak orang, kesadaran itu begitu membingungkan sampai mereka langsung menarik kesimpulan. Ada yang kagum pada kedisiplinannya dan bertanya-tanya tentang teknik di balik kendali itu, sementara yang lain curiga, berbisik bahwa mungkin anjing-anjing itu dipaksa patuh dengan cara keras. Namun, apapun yang orang pikirkan, kenyataan saat terungkap lebih mengejutkan dan memikat daripada yang mereka bayangkan. Pria yang menarik semua perhatian itu adalah Augusto de Oliveira. Usianya baru awal 20-an, tetapi sudah menjadi sosok lokal yang selalu membuat orang menoleh. Ia menjadi siluet yang akrab di Hyannis, Massachusetts, seorang pemuda ramping dengan aura wibawa tenang, dikelilingi 6 shepherd kuat yang bergerak seirama. Bagi orang yang melihat, Augusto adalah sebuah misteri. Ia tidak berisik, tidak mencari perhatian, dan tidak berjalan dengan anjing-anjing itu untuk pamer. Namun, hanya dengan melangkah bersama kawanan anjingnya, ia membuat lebih banyak mata memandang dan bisikan beredar dibanding siapapun di lingkungan itu. Setiap langkahnya berubah menjadi sebuah pertunjukan tak terduga yang memecah rutinitas sehari-hari. Sejak pertama kali orang melihatnya, jelas bahwa ikatan ini bukan hubungan biasa antara manusia dan anjing. Mereka tidak sekadar dilatih untuk taat. Mereka seakan tersinkronisasi, menyatu, hampir telepatis dalam hubungan mereka. Mereka tidak ragu, tidak membantah, tidak goyah. Setiap gerakan terasa seperti latihan, padahal tidak. Itu lahir dari kepercayaan dan kebiasaan, dan di pusatnya ada Augusto, pemimpin mereka, memancarkan ketenangan dan fokus di setiap langkah. Tidak perlu menjadi ahli hewan untuk menyadari bahwa dia bukan hanya pemilik anjing. Ia adalah jangkar, pusat gravitasi dari seluruh kawanan itu, bintang utara mereka. Tentu saja, perbandingan pun muncul. Pemilik anjing di seluruh Hyannis menggeleng takjub. Banyak yang tertawa sendiri, mengingat kesulitan mereka, betapa sulitnya membuat satu anjing saja berjalan dengan tenang di tali. Bagaimana jalan-jalan sering berubah menjadi tarik-menarik, bagaimana tupai, mobil, atau anjing lain membuat pelatihan hampir mustahil. Namun di sini ada Augusto, berjalan dengan 6 shepherd besar, kuat, penuh energi, tanpa sutas tali pun di tangannya. Kontranya begitu besar sehingga orang kebingungan. Apakah ini metode pelatihan rahasia, alat tersembunyi, atau sesuatu yang lebih gelap yang tak bisa dipahami orang awam? Rasa ingin tahu berubah menjadi dugaan dan dugaan menjadi rumor. Bahkan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk hewan, pelatih, ahli perilaku, dokter hewan pun ikut bingung. Ada yang sengaja datang untuk mengamati, memperhatikan dari jauh, mencoba memecahkan rahasianya. Mereka mempelajari bahasa tubuh anjing, gerakan telinga, pandangan yang tak pernah lepas, langkah yang selalu seirama. Namun mereka tetap tak bisa menjelaskan
Anjing pada dasarnya makhluk penasaran, mudah terganggu oleh bau, suara, dan pemandangan. Tapi 6 shepherd ini berjalan seakan dunia di sekitar mereka tidak ada. Klakson mobil tak mengganggu konsentrasi. Pelari, tawa anak-anak, atau gonggongan anjing dari pagar pun tak bisa mengalihkan perhatian mereka, seolah-olah hanya ritme langkah Augusto yang mereka dengar. Lalu muncul kenyataan yang lebih mengejutkan, ketiadaan tali sama sekali. Orang yang berani mendekat berharap menemukan sesuatu yang halus, mungkin benang tipis, kawat transparan, atau kalung tersembunyi. Tapi tidak ada apa-apa. Anjing-anjing itu bergerak bebas, terikat bukan oleh fisik, melainkan sesuatu yang tak terlihat, hampir mistis. Terlihat seakan ada tali tak kasat mata yang menuntun mereka seperti regu anjing penarik kereta. Setiap anjing tahu posisinya dengan tepat. Jika harus berjalan di kiri, ia tetap di sana. Jika berada di belakang kaki kanan Augusto, itu adalah posisinya selamanya. Dengan hanya perintah suara, kadang cukup siulan rendah, Augusto menyesuaikan formasi dan mereka langsung merespons, nyaris seperti mesin, namun tetap penuh energi dan hidup. Kedisiplinan mereka mirip dengan pasukan terlatih. Itu adalah kesatuan yang biasanya muncul dari peloton tentara yang berbulan-bulan berlatih bersama, bukan dari hewan peliharaan. Lebih dari itu, mereka tidak menunjukkan ketegangan khas kawanan anjing. Siapapun yang memahami perilaku anjing tahu bahwa, terutama untuk ras kuat seperti shepherd, biasanya ada persaingan. Mereka saling dorong untuk dominasi, menggonggong, atau keluar barisan untuk mencium dan menyelidiki. Tapi kawanan Augusto tidak menunjukkan perilaku itu. Tidak ada percekcokan, tidak ada geraman, tidak ada gerakan tiba-tiba. Setiap anjing tampak damai dengan perannya, rela mengikuti Augusto, dan hierarki tak terucap di dalam kelompok. Keterputusan mereka dari dunia luar sama mencoloknya. Anjing pada dasarnya adalah hewan sosial. Kebanyakan setidaknya akan melirik anjing lain, menggonggong balik, atau menunjukkan rasa ingin tahu pada orang asing. Namun, ke-6 shepherd ini berbeda. Mereka tak terganggu oleh gonggongan anjing yang terjebak di balik pagar. Mereka mengabaikan hewan peliharaan yang bersemangat menarik tali, sementara pemiliknya berjuang mati-matian mengendalikan. Mereka tidak menanggapi orang lewat yang melambaikan tangan, bersiul, atau mencoba memanggil dengan ramah. Perhatian mereka mutlak hanya ditujukan pada pemimpin dan kawanan mereka. Itu adalah kesetiaan yang terlihat nyata, disiplin yang berubah menjadi karya seni hidup. Hari demi hari, parade yang tak biasa ini menjadi detak jantung jalanan Hyannis. Penduduk mulai menyesuaikan waktu jalan mereka dengan harapan bisa melihat sekilas. Orang tua menunjuk Augusto kepada anak-anak mereka yang menatap penuh kagum pada pemandangan megah itu. Orang asing berhenti di tengah percakapan untuk mengambil foto. Suara mereka berubah menjadi bisikan agar tidak mengganggu momen itu. Dan ketika diminta, Augusto ternyata cukup ramah. Jika seseorang meminta foto, cukup dengan satu perintah. Seketika, ke-6 shepherd itu membeku, berdiri tegap dan diam, membentuk tablo ketaatan sempurna. Kamera berbunyi, orang-orang tersenyum kagum, lalu dengan siulan tajam kawanan kembali bergerak. Dalam hitungan detik, mereka kembali meluncur di jalan, seolah jeda tadi tak pernah terjadi. Tak terelakkan lagi Augusto dan anjing-anjingnya menjadi bahan pembicaraan kota. Di restoran, di toko, bahkan di bangku gereja, percakapan selalu kembali padanya. Kekaguman melimpah, tapi begitu juga keraguan. Banyak yang melihatnya sebagai seorang berbakat, pelatih luar biasa dengan ikatan istimewa pada hewan-hewannya. Namun yang lain berbisik teori gelap. Mengapa ia selalu sendirian? Mengapa tak ada yang pernah melihatnya bersama teman, keluarga, atau tetangga? Mengapa dunianya seolah terbatas hanya pada ke-6 shepherd ini? Bagi sebagian orang, keterasingan sosialnya terasa mengganggu. Sangat sedikit yang pernah mengunjungi rumahnya.
dan ia tampak tak tertarik membangun hubungan di luar kawanan. Bagi pengamat, seolah Augusto memilih hidup dalam kenyataan yang berbeda dari orang lain, sebuah dunia di mana manusia memudar di latar belakang dan hanya anjing-anjingnya yang benar-benar berarti. Dualitas ini, kekaguman bercampur kecurigaan, hanya membuat misteri semakin menarik. Orang tidak bisa memutuskan apakah mereka menyaksikan sesuatu yang indah atau justru mengkhawatirkan. Namun satu hal tak terbantahkan, Augusto de Oliveira dan 6 German Shepherd miliknya telah terpatri dalam ingatan semua orang di Hyannis. Jalan-jalan harian mereka bukan lagi sekadar rutinitas. Itu menjadi peristiwa kecil, momen memikat yang meninggalkan jejak rasa kagum, penasaran, dan spekulasi tanpa akhir. Pada malam hari, ketika jalanan Hyannis mulai sepi dan cahaya lampu jalan melembutkan sudut-sudut lingkungan, sebuah ritual aneh mulai muncul. Saat sebagian besar warga berada di dalam rumah, menikmati makan malam atau berkumpul di depan televisi, segelintir orang penasaran, tetangga yang menganggap diri mereka penyelidik, berlama-lama di luar apartemen Augusto. Mereka bersembunyi di bayangan, berjongkok di balik semak, atau bersandar santai di pagar, berpura-pura hanya berjalan-jalan, namun mata mereka selalu tertuju pada jendelanya. Dengan kegigihan yang nyaris obsesif, mereka mengintip dari balik tirai setengah tertutup dan menempelkan telinga ke dinding tipis bangunan tua itu, berharap mendengar suara sekecil apapun yang bisa mengungkap bagaimana seorang pemuda pendiam mampu mengendalikan 6 German Shepherd kuat dengan kewibawaan yang tak dimengerti siapapun. Semakin lama mereka mengamati, semakin yakin bahwa sesuatu yang kelam terjadi di balik dinding itu. Bagi mereka, tak mungkin ketaatan sebesar itu hanya lahir dari rasa hormat dan kepercayaan. Pikiran mereka condong ke penjelasan yang lebih gelap. Mungkin Augusto menahan makanan sampai anjing-anjing itu patuh tanpa bertanya. Mungkin ia memukul mereka saat tak ada yang melihat. Mungkin ada alat hukuman tersembunyi, perangkat untuk mematahkan semangat anjing paling keras kepala sekalipun. Kecurigaan ini berubah menjadi keyakinan bagi sebagian orang, dan dalam tekad untuk membongkar apa yang mereka anggap sebagai kekejaman, beberapa bahkan sampai menggeledah tempat sampahnya di tengah malam. Mereka berharap menemukan kalung listrik, baterai, atau alat kejut yang bisa membuktikan teori mereka. Setiap kantong kosong dan sisa makanan hanya membuat mereka frustrasi, namun ketiadaan bukti justru semakin memicu tekad mereka untuk mencari lebih dalam. Di antara para detektif lingkungan itu, ada seorang wanita yang menonjol lebih dari yang lain. Ia seorang wanita paruh baya dengan reputasi suka mencampuri urusan orang, tipe yang tahu siapa bertengkar dengan siapa, siapa yang telat membayar tagihan, dan siapa yang mengecat dapurnya musim panas lalu. Namun di atas semua itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan hewan-hewan terlantar. Baginya, anjing di jalan bukan hama atau gangguan. Mereka adalah jiwa tak berdaya yang perlu dilindungi. Rumahnya penuh dengan kucing yang ia pungut dari gang, dan ia rutin menjadi relawan di penampungan hewan setempat. Dalam banyak hal, belas kasihannya patut dikagumi, tapi semangatnya seringkali terlalu menyala, berubah menjadi kecurigaan dan paranoia. Begitu ia memutuskan Augusto bersalah, tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Di pikirannya penjelasannya sederhana, tak ada pria yang bisa mengendalikan 6 German Shepherd tanpa menggunakan kekerasan. Ia yakin Augusto memakai kalung kejut listrik, perangkat yang sejak lama ia benci, untuk memaksa anjing-anjing itu patuh. Ia selalu berkata kepada siapapun yang mau mendengar bahwa kalung itu kejam, menyebabkan rasa sakit dengan dalih disiplin, dan tak ada hewan yang pantas hidup dalam ketakutan pada pemiliknya. Dengan keyakinan itu, ia mulai menggalang dukungan di lingkungan.
mengetuk pintu, berbisik di lorong supermarket, menghadang orang di halte bus. Ia mendesak mereka menandatangani petisinya. Misinya jelas dan mendesak, memaksa pihak berwenang turun tangan, menggerebek rumah Augusto dan membongkar kekejaman yang ia yakin tersembunyi di balik sikap tertutup pemuda itu. Ironisnya, banyak kecurigaan ini sebenarnya bisa hilang jika Augusto lebih terbuka. Tapi sifat pemalunya dan sikapnya yang tertutup justru mempertebal keraguan. Setiap kali ada yang bertanya langsung tentang pelatihannya, ia jarang memberi jawaban lebih dari sekadar kalimat samar. Butuh pengabdian, katanya pelan, atau kesabaran adalah segalanya. Ia menghindari penjelasan tentang teknik khusus yang ia gunakan, entah karena rendah hati atau enggan membagikan apa yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Bagi sebagian orang, kerahasiaan ini tampak tidak berbahaya, tapi bagi yang lain justru terasa seperti penyembunyian. Jika tak ada yang disembunyikan, mengapa ia tak mau menjelaskan? Mengapa selalu mengelak? Diamnya menjadi mencurigakan dan kecurigaan berubah menjadi tuduhan. Namun siapapun yang melihat melampaui gosip bisa melihat kebenaran yang jelas dalam kehidupan Augusto. Pengabdiannya pada anjing-anjingnya bukanlah topeng, itu inti dari dirinya. Semua orang di kota tahu bahwa ia telah mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk menguasai seni melatih. Ini bukan sekadar hobi, melainkan panggilannya. Sejak kecil, anjing adalah teman, guru, sekaligus tujuan hidupnya. Augusto tumbuh di Brasil, dikelilingi German Shepherd di sebuah peternakan kecil. Mereka bukan sekadar hewan pekerja, mereka penjaga, pelindung, anggota keluarga. German Shepherd, seperti diketahui siapapun yang mengenal ras ini, terkenal karena kecerdasan, keberanian, dan kesetiaannya yang luar biasa. Mereka adalah anjing yang berdiri di antara bahaya dan orang yang mereka cintai tanpa ragu, anjing yang akan melindungi apa yang dianggap berharga bahkan dengan nyawanya sendiri. Bagi Augusto kecil, tumbuh bersama mereka bukan sekadar hiburan masa kanak-kanak. Itu sebuah pendidikan. Ia memperhatikan cara mereka bergerak, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka merespons nada suara dan bahasa tubuh. Jam demi jam berlalu, seperti menit ketika ia duduk di antara mereka di ladang, meniru suara mereka, mempelajari sikap mereka, bereksperimen dengan gerakan kecil untuk melihat bagaimana mereka bereaksi. Disinilah, hampir secara kebetulan, ia menemukan bakatnya, kemampuan naluriah untuk terhubung, memengaruhi, dan berkomunikasi melintasi batas antar spesies. Bakat alami ini diasah bertahun-tahun lewat pengamatan dan praktik menjadi fondasi hidupnya. Ketika ia pindah ke Massachusetts, ia membawa bukan hanya kecintaan pada anjing, tapi juga keterampilan langka yang tak banyak dimengerti orang. Ia tidak sekadar melatih hewan, ia membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Namun di dunia di mana hasil luar biasa sering disambut dengan kecurigaan, bakatnya justru menjadi sumber masalahnya. Akhirnya, suara keraguan menjadi terlalu keras untuk diabaikan. Petisi wanita itu mendapat dukungan dan pihak berwenang setempat, terdesak oleh kekhawatiran yang semakin besar, memutuskan bahwa mereka tak bisa lagi menolak laporan itu sebagai gosip semata. Suatu hari, petugas datang ke apartemen Augusto, siap menemukan alat-alat kejam milik seorang yang mereka anggap penyiksa. Mereka mengira akan melihat deretan kandang, rantai, alat kejut atau bukti perlakuan buruk. Namun yang mereka temukan justru sesuatu yang sama sekali tak mereka bayangkan. Begitu mereka melangkah masuk, kenyataan langsung jelas. Apartemen Augusto sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kekejaman atau kontrol. Tak ada kandang di sudut ruangan, tak ada pagar jerami di lantai, tak ada deretan kalung yang tergantung menakutkan di dinding. Sebaliknya, mereka melihat suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan.
6 Shepherd, Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Hannah, dan Savannah tidak dikurung. Mereka berbaring santai di setiap sudut ruangan. Ada yang rebah malas di sofa, ada yang meluruskan badan di karpet, dan beberapa meringkuk di ranjang tempat Augusto sendiri tidur. Tak ada pemisahan antara manusia dan anjing. Tak ada perabot terlarang atau area yang dilarang. Setiap sudut apartemen adalah milik mereka bersama. Para petugas melihat kehidupan yang sama sekali berbeda dari dugaan mereka. Piring di meja menunjukkan makanan yang dibagi. Selimut dan bantal penuh bulu, bukti malam-malam panjang yang dihabiskan bersama kawanan. Setiap detailnya menegaskan bahwa Augusto bukan sekadar memiliki anjing, melainkan hidup bersama mereka sebagai setara, sahabat, dan teman. Jauh dari gambaran dingin dan kejam yang mereka takutkan, ini adalah rumah penuh cinta, kesetiaan yang saling terbalas, dan ikatan manusia hewan yang nyaris tanpa batas. Saat itu, kebenaran tak terbantahkan. Augusto bukan penyiksa, melainkan seorang pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anjing-anjingnya. Rahasianya bukan kekejaman, melainkan kedekatan. Anugerahnya bukan kendali lewat rasa takut, melainkan kepemimpinan dengan cinta. Dan meskipun kecurigaan tetangga telah melukiskannya sebagai penjahat, kenyataannya jauh lebih luar biasa. Sebuah hidup yang dibangun atas kepercayaan, kebersamaan, dan ikatan begitu dalam hingga tampak nyaris magis bagi siapapun yang melihat dari luar. Awalnya, ketika polisi tak menemukan bukti nyata, mereka memutuskan mengambil pendekatan lain. Karena apartemen Augusto sudah diperiksa tanpa hasil, mereka menghubungi para ahli perilaku hewan dan pelatih, meminta mereka mengamati rutinitas Augusto secara detail. Selama beberapa hari, para spesialis itu berjaga diam-diam di dekat rumahnya, memperhatikan setiap interaksi antara dirinya dan keenam German Shepherd. Mereka mencatat nada suaranya, cara ia bergerak, bagaimana ia mengoreksi perilaku, dan bagaimana ia memberi penghargaan. Setiap mangkuk makanan diperiksa, setiap tempat tidur diperhatikan, setiap sesi latihan diawasi dengan cermat. Seolah-olah kehidupan Augusto ditempatkan di bawah kaca pembesar. Ikatan pribadinya dengan anjing-anjing diaudit dari semua sudut. Setelah berhari-hari pengamatan, para ahli dan polisi akhirnya menyusun laporan mereka. Hasilnya tak bisa lebih jelas, bertentangan dengan kecurigaan dan rumor yang beredar selama berminggu-minggu. Sama sekali tak ada tanda penyiksaan, tak ada bukti kekerasan, penelantaran, atau kekejaman. Justru sebaliknya, anjing-anjing ini hidup dalam kondisi yang hanya bisa diimpikan kebanyakan hewan peliharaan. Jauh dari tahanan yang dikekang, mereka adalah sahabat yang dicintai, dirawat dengan sepenuh hati, dan diberi semua kenyamanan yang mungkin. Mereka sehat, kuat, penuh energi, bulu mereka berkilau, mata mereka bersinar penuh vitalitas. Kali ini kesimpulannya jelas. Polisi dan petugas penyelamat hewan sambil tetap mengakui niat baik para tetangga yang ingin melindungi makhluk lemah, menyadari bahwa dalam kasus ini alarm yang dibunyikan sama sekali tak berdasar. Apa yang dianggap sebagai kekejaman ternyata justru perawatan luar biasa. Anjing-anjing Augusto bukan hanya dirawat dengan baik, mereka diperlakukan seperti bangsawan, makanan mereka berkualitas premium, latihan mereka teratur dan cukup, dan kebutuhan emosional mereka terpenuhi sepenuhnya. Tak berlebihan jika dikatakan mereka hidup di tempat yang hanya bisa disebut sebagai surga anjing. Namun meski lega karena akhirnya terbukti tidak bersalah, Augusto tetap merasakan perih. Bayangan bahwa ada orang yang menganggapnya sanggup menyakiti makhluk yang paling ia cintai sungguh melukai hatinya. Bagi Augusto, anjing-anjingnya bukan sekadar hewan, mereka adalah keluarga, anak-anak, dan sahabat terdekatnya. Tuduhan bahwa ia bisa melukai mereka bertentangan dengan seluruh prinsip hidupnya.
Namun alih-alih tenggelam dalam kepahitan, Augusto menemukan cara untuk mengubah cobaan ini menjadi sesuatu yang positif. Ia mulai menyadari bahwa perhatian luar biasa yang ia terima mungkin adalah berkah terselubung, sebuah kesempatan untuk menyalurkan passionnya ke arah yang lebih besar. Tak lama setelah penyelidikan selesai, Augusto mengubah pengabdiannya yang semula pribadi menjadi sebuah usaha profesional. Dengan tekad dan visi, ia mendirikan Griffin Shepherd Kennels, sebuah institusi yang segera dikenal jauh melampaui Hyannis. Kennel itu menjadi bengkel kerjanya, ruang kelasnya, sekaligus bisnisnya. Di sana, ia mencurahkan waktu tanpa henti untuk melatih anjing dari berbagai ras, menanamkan disiplin dan harmoni antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Kabar menyebar cepat. Orang-orang yang kewalahan dengan anak anjing nakal atau anjing muda yang cemas membawanya ke Augusto, dan hanya dalam hitungan minggu mereka pulang dengan sahabat yang tenang, responsif, dan mudah dikendalikan, bahkan di apartemen kecil atau lingkungan kota yang kacau. Meski bekerja dengan banyak ras, German Shepherd tetap menjadi spesialisasi sekaligus cinta terbesarnya. Dengan mereka, ia menunjukkan pemahaman dan komunikasi yang mengejutkan, bahkan bagi pelatih berpengalaman. Ia memang tidak pernah membocorkan seluruh detail metodenya, menjaga tekniknya seperti pesulap menjaga rahasia, tetapi ia membagikan inti dari filosofinya. Anjing-anjingnya tidak melihatnya sebagai tuan yang ditakuti, melainkan sebagai anggota kawanan, pemimpin, dan penuntun yang dipercaya. Ikatan itu terjalin bukan lewat paksaan, melainkan melalui pengabdian sehari-hari, memberinya makan langsung 2 kali sehari, membiarkan mereka tidur di dekatnya, berolahraga bersama secara konsisten, dan berkomunikasi dengan bahasa tubuh sama banyaknya dengan kata-kata. Dalam dunia anjing, kepemimpinan tidak bisa dipaksa. Itu harus diperoleh. Dengan begitu banyak waktu yang ia habiskan di tengah mereka, Augusto menempatkan dirinya sebagai alfa alami. Anjing-anjing itu tidak taat karena takut, melainkan karena mereka mengenali wibawanya, sama seperti mereka mengenali pemimpin kawanan liar. Inilah alasan mereka berjalan dalam formasi sempurna, mengabaikan gangguan, dan memancarkan kesatuan serta disiplin yang tampak mustahil bagi orang biasa. Seiring waktu, reputasinya semakin berkembang. Augusto tidak hanya terbatas berjalan dengan 6 shepherd. Ia membuat para pengkritiknya terperangah dengan mengklaim dan kemudian membuktikan bahwa ia bisa memimpin hingga 15 anjing sekaligus, tanpa tali, tanpa kecelakaan sedikit pun. Di jalanan Hyannis, orang ternganga melihatnya, tapi ia tidak berhenti di sana. Ia membawa metodenya ke lingkungan yang lebih menantang, bahkan ke jalan-jalan Boston yang padat dan bising. Di sana, di tengah klakson mobil, trotoar penuh sesak, dan gangguan tanpa henti, anjing-anjingnya tetap bergerak dalam harmoni sempurna, tidak pernah keluar barisan, tidak pernah mengkhianati kepercayaan antara manusia dan kawanan. Saat itu, kisah Augusto telah menyebar jauh melampaui lingkungannya. Pada tahun 2013, sebuah video yang merekam salah satu perjalanannya menjadi viral di internet, melambungkannya ke ketenaran internasional. Penonton dari seluruh dunia terpesona melihat seorang pemuda menuntun kawanan German Shepherd tanpa satu pun tali terlihat. Bagi sebagian orang itu menginspirasi, bagi yang lain menakutkan. Apakah orang lain berani mendekati sekelompok shepherd tanpa tali di jalan kota yang ramai tanpa ragu? Apakah anjing-anjing itu tetap tenang dan patuh pada orang asing sebagaimana mereka pada Augusto? Pertanyaan itu hanya memperdalam misteri keahliannya. Namun satu hal tak bisa dibantah, Augusto telah menemukan sesuatu yang langka dan luar biasa. Metode pelatihannya yang dibangun di atas kesabaran, kepercayaan, dan keterlibatan penuh menciptakan ikatan yang tampak hampir tak berasal dari dunia ini.
Ia berhasil membungkam tuduhan, mengubah kecurigaan menjadi kekaguman, dan mentransformasi passionnya menjadi karier yang berkembang pesat dan menginspirasi para pecinta anjing di seluruh dunia. Dan begitulah cerita ini berakhir dengan sebuah undangan. Apakah Anda yang menonton sekarang berani mendekati 6, 10, bahkan 15 German Shepherd yang berjalan bebas di sisi tuannya? Bagaimana Anda melihat metode Augusto, ajaib, atau sekadar hasil dari pengabdian tanpa henti? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Ingatlah, ikatan antara manusia dan hewan terkadang bisa mengungkap kekuatan yang tak pernah kita bayangkan.